Pemirsa, usai Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024, konfigurasi dan peta koalisi partai politik disinyalir akan semakin dinamis. Koalisi Ganjar dan Prabowo kini tengah mematangkan strategi untuk meraih kemenangan. Usai Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024, konfigurasi dan peta koalisi partai politik disinyalir akan semakin dinamis. Pasalnya, duet Anies Caimin membuat Partai Demokrat hengkang dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Di sisi lain, PKB yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto beralih ke koalisi Perubahan. Hingga kini, koalisi Amin atau Anies Caimin didukung koalisi 4 parpol, yakni Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Keempat parpol itu memiliki 167 kursi di DPR. Tendensi peta koalisi Pilpres per hari ini saya melihat masih potensi besar 3 pasang. 3 poros atau tripolar dengan keraguan publik cukup besar apakah betul Anies akan berlayar. Ini paling tidak potensinya membesar. Anies berpasangan dengan Caimin, bahkan sudah ada cawapresnya. Yang satu itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo dengan wakilnya yang siapa nanti, kemudian Pak Ganjar. Nah, dari kekuatan 3 kutub atau 3 poros ini nanti memang berpotensi menurut saya karena dinamika seperti kita sampaikan tadi ada potensi belakangan wacana menjadi tetrapolar atau 4 kutub. Nah, itu tapi persyaratannya juga cukup besar ya, prakondisinya. Atau bahkan bisa bipolar, 2 kekuatan. Capres Ganjar Pranowo yang dimotori PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan serta Perindo dan Hanura kini sibuk menyusun strategi pemenangan. PDIP ingin hat-trick atau menang 3 kali berturut-turut. Salah satu kunci kemenangan ialah siapa cawapres yang akan bersanding dengan Ganjar nantinya. Bahwa Ganjar Pranowo dan timnya mengedepankan koalisi gotong royong. Oleh karena itulah saya kira PD Perjuangan, Ganjar Pranowo sejatinya merangkul berbagai partai politik untuk menjadi gerbong koalisinya, sehingga semakin banyak jumlah partai ada di koalisinya akan semakin baik dan berpeluang terbuka untuk memenangkan Pilpres 2024. Kemudian siapa yang menjadi wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo? Menurut pengamatan saya bahwa sejatinya pasangan wakil presidennya adalah mantan Panglima TNI kita, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Prabowo Subianto adalah salah satu kandidat capres yang tengah naik daun. Selain disokong Jokowi, Prabowo kian hari kian banjir dukungan. Koalisi yang dimotori Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang itu kini tengah membidik kawan koalisi baru. Siapa lagi kalau bukan Partai Demokrat yang baru bercerai dengan koalisi Perubahan yang dirayu. Menyikapi dinamika politik saya melihat bahwa Prabowo Subianto tidak perlu terburu-buru mendeklarasikan cawapresnya karena tentunya perlu dilihat aspirasi masyarakat, aspirasi dari rakyat Indonesia, dan tentunya calon wakil presiden Prabowo Subianto nantinya harus menjadi jawaban dari solusi atas permasalahan yang ada, misalkan isu ekonomi, isu harga bahan pokok dan sebagainya. Dan tentunya dari 3 figur cawapres seperti Erick Thohir, Yusril, dan Gibran bisa menjadi salah satu bahan diskusi untuk kubu Prabowo Subianto. Dan kita melihat bagaimana tentunya figur pengusaha, figur yang paham terhadap isu ekonomi lebih diunggulkan untuk menjadi kandidat calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Politik memang dinamis. Masing-masing parpol bukan hanya konsentrasi pada calon presiden saja. Akan tetapi,
bagaimana dukungan partai mereka bisa mendulang suara pada perolehan suara di pemilu legislatif nanti. Tim TV One mengabarkan.